Tapi, nah itu tapi. Ketika saya lagak nikah, nah saya terapkan di rumah tangga. Nggak cocok. Buku yang mana itu? Kenapa? Karena yang ditulis di bukunya itu adalah bininya. Dia nyeritakan bininya. Sedangkan bininya bukan bini kita. Itu terakhir. Sudah lama. Kayak itu meninggal lagi. Jadi itu kan banyak papa muda. Nah, ini papa baru lagi. Yang baru nikah lagi. Ada yang baru punya anak. Dan kadang Ustaz, saya nyambung kita anak tuh nanti apa untuk dari pendidikannya dia lahir kan Ustaz. Saya buku perumahan Ustaz. Gitu keluar. Ya pegang tuh ya. Jadi kita katakan Ustaz apa? Banyak dilema dari keadaan setelah melahirkan dan istri gimana, perilaku kita dan istri pun kita gimana. Salah istri kami pilih kami nonton tuh Ustaz. Ya, perlu mau disampaikan yang lebih ke nasihat kepada istri. Gitu. Ya, walaupun banyak ke suami kan Ustaz, kami yang kena tuntut. Kalau banyak istri kan, ayo kita setelah kami. Iya, dan arah pendidikan anak Ustaz. Iya. Saya setuju dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa ada namanya sertifikasi nikah. Jadi sebelum nikahnya ikut pelatihan dulu. Supaya dapat sertifikat baru bisa nikah. Satu sisi saya setuju. Karena untuk mengarungi rumah tangga itu bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk seminggu dua minggu, bahkan bukan untuk di dunia, tapi sampai ke akhirat. Surga insya Allah. Jadi perlu ilmu yang banyak untuk bisa memanage mengelola rumah tangga dengan baik. Nah tapi tentu dan semuanya kita bisa gitu. Nah, itu masalahnya. Saya terus terang ini yang sudah sampai kuliah S3 sekarang, walaupun belum laka S3-nya, baru seminar proposal semari dulu. Dokter bukan nak lawa, bukan nak sombong, pengen nak gerewa. Buku tentang pedoman hidup berumah tangga itu saya dah lebih baca sekitar 100 lebih buku. Tapi, nah itu tapi. Ketika saya lagak nikah, nah saya terapkan di rumah tangga. Nggak cocok. Buku yang mana itu Justru banyak yang nggak cocok. Kenapa? Karena yang ditulis di bukunya itu adalah bininya. Dia nyeritakan bininya. Sedangkan bininya bukan bini kita. Tentu lain cara yang didik bininya yang bini kita. Mungkin bininya itu lambut, taat, kiai, dan suka sopi. Yang nggak bisa dia sopi. Maaf ya ikut. Dari bang ada paket apa nih ya? Ciudi. Jadi ternyata berumah tangga itu bukan ilmu teori, dia ilmu praktek. Nah, jadi ilmu praktek itu kalau nak awet rumah tangga, tanyalah ke orang yang udah lama berumah tangga, yang udah puluhan tahun, anaknya banyak, suaminya sekolah sukses, tapi si awet sampai itu ya gitu. Aksi harusnya belajar. Jadi kalau ada yang nanyakan saya tentang rumah tangga, itu sebenarnya tidak cocok dan pas karena saya baru 3 tahun berumah tangga. Belum dia. Nah, cuman kalau nak disampaikan resepnya, apa yang dialami oleh abang-abang di situ semuanya, mungkin saya pun mengalami hal yang sama. Adaptasinya itu lama. 2 tahun pertama itu masih adaptasi luar biasa. Nah, segala macam yang harus kita hadapi yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kita coba amalkan yang ada di buku tidak cocok. Nah, tapi kita kembali ke Al-Quran, ternyata memang Al-Quran hadis selalu cocok. Tidak mungkin salah. Jadi buku-buku itu bukan saya nak nyalakan buku, karena itu bininya yang ditulisnya. Nah, kalau bini kita marah, jadi bukunya diamlah. Suruhnya diam. Kita diamkan. Makin jadi tidak cocok. Makin diterabangkan jelas. Tidak cocok. Akhirnya kita kembali kepada Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah, kata Allah, sabar.
dan sholat. Jadi cuma dua nah kuncinya, sabar, sholat. Makanya sepahit apapun rumah tangga, sabar. Nah, usahanya langsung merasa tidak cocok caraikan. Apalagi orang laki, usah nak terlalu mudah mengucapkan carai, sabar. Rumah itu yang curhat dengan saya, dia baru seminggu, baru sebulan berumah tangga, itu karena tidak sabar dia. Dan biar kan ya. Dan faktor yang kedua yang paling banyak penyebabnya adalah karena tidak sholat. Diam. Hayalah sholat. Itu di rumah tangga dia tidak sholat. Karena kalau udah tidak sholat, tidak sembahyang dia, setan itu berkumpul di rumahnya. Gendero sundel bolong, suter ngesot, babi ngepet. Ada semuanya di sini. Itu jerada. Jadi masalah kacil pun akhirnya dibasar-basarkan. Barangnya dah ditunggangi lah setan. Harusnya berarti sampai ke suku saya. Selesai dia. Jadi itulah dua, sabar, usah nak langsung ngaluh di medsos apa lagi ya, Oh iya. Bahaya. Banyak ya istri-istri yang seperti ya Ustaz. menelanjangi diri sendiri. Ya curhat di medsos, ya orang tahu akan. Ada solusi. Siapa? Iya tuh. 80% nawakan yang saya amati. 20%-nya 20%-nya pura-pura peduli. Pura-pura. Jadi, yang lebih parah lagi biasanya cerita dengan orang tua. Orang tua apalagi yang cerita anak kandungnya, dia pasti dan adil. Subjektivitasnya pasti adil, pasti dukung anaknya. Apalagi anaknya cerita berlebihan. Nah, kayak gitu. Makanya pesan saya untuk orang-orang tua yang nonton, misalnya ikut campur rumah tangga anak. Iya. Udah kebahas anak nggak boleh. Kadang rumah tangga coy lagi dah melikan nasi, kayak iya. Bini setuju suka makan laukar nasi, coba udah setuju. Tiba-tiba main rumahnya. Laukar nasi kan kita. Nah, udah jadi goyah jadinya. Goyah. Dah sebagai kita sebagai suami dah mulai terjatuh di bawah kita. Betul. Kau berikan nasi ke anak punya, misalnya. Makanya saya ikut campur. Itu kan rumah tangga, dia hatinya lah. Sampai tahu dia sukikan nasi kan dia. Nah, tapi kalau menantu dan sholat boleh diingatkan dan puasa boleh diingatkan. Tapi yang untuk pribadi dia tidak usah dikacau lah. Nah rumahnya warnanya api. Nak pot bunginya taruhnya di mana? Ke hatinya. Nanti 13 gitu. Jangan main rumah anak dilihat warna hijau rumah. Nanti rumahmu untuk warna hijau. Macam orang hidul. Sampai ganti kuning misalnya. Tidak, adalah bininya. Nah, padahal warna hijau ya permintaan bininya. Ganti lagi jadi kita suka gantilah warna rumah, warna ungu. Tahu ya bang aku nih, makmu yang minta ini sama kawan makmu ya. Awas lah ya. Coba sana ikut campur, alekan. Ya, sana ikut campur pokoknya. Tapi orang tua yang bijak ada juga walaupun tak sulit. Begitu anak. Gitu. Ya kan pilihanmu. Cerita. Yang pilihanmu. Apa ada pilihan? Resiko. Nah, ada juga. Walaupun punya buku Pak Ustaz Atoli Banyak 100 lebih buku. Tapi ya si yang cocok. 80% tidak cocok. Tapi tidak saya larang, bagus banyak-banyak baca. Sampai tahu ada yang cocok, ada yang nyatu, ada yang sesuai di kasusnya sana. Ada yang sesuai. Jadi pesan saya untuk yang baru berumah tangga, apalagi yang basic pendidikannya mungkin bukan agama, yang pesan yang bisa saya sampaikan pertama ialah sabar. Sabar tuh. Nah, karena mungkin dalam sholat kita tidak khusyuk, dalam sedekah mungkin kita jarang. Sampai tahu kali kita paling besarnya di sabar. Nah, disilah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala yang tanpa batas bagi orang yang sabar. Jadi karena memang rumah tangga itu kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, maka iblis itu setan dia akan berusaha bagaimana rumah tangga itu sampai bercerai. Nah, itu tugasnya. Itu tugas. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setiap hari anak buah setan itu lapor ke iblis sehingga sananya di tengah laut, tengah samudra. Ada yang lapor, bos saya berhasil membuat orang mabuk. Nah ya,
suruh kerja ya gitu. Berarti iblis yang paling tinggi, Ustaz. Iblis induknya. Setan di bawah hantu apa yang bawah? Hantu ya termasuk jin kafir, setan tadi. Kurang nyebutnya hantu. Ada yang melapor, saya udah berhasil membuat orang mabuk, biasa ya laporan. Tapi begitu ada yang lapor, bos, saya hari itu berhasil membuat sebuah rumah tangga bicara ya. Kata setan, kata iblis itu, dibaliknya semacam piagam penghargaan usaha kerja gitu. Wis. Prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi. Berarti. Makanya harus sadar kawan-kawan semuanya bahwa itu adalah strategi iblis. Sebelum kita nikah gimana supaya berzina, tapi setelah nikah gimana supaya bercara. Itu taktik dia, harus itu yang selalu disadari. Nah, dan taktik dia memang bini di rumah dibuatnya macam daan cantik, itu karena polesan dia. Tapi pun kita sadari iya. Dan orang di luar malah rupanya bagus-bagus nih. Ya lah Ustaz, biasa bapak-bapak rumah ya. Bini dia tapi gambar Ustaz beli kan ya. Masih ada beli kumbe kena lagi kiu. Ya, ya tuh siasat setan istri. Langsung tahu karena prestasi terbesar ya, bisa membuat rumah tangga bicara itu prestasi besar setan. Karena anak akan rusak. Karena di sekolah-sekolah yang sempat, walaupun bukan hasil penelitian tapi hasil pengamatan ya, anak-anak yang so nakal di sekolah itu rata-rata broken home. Rusak rumah tangga gara-gara ini. Wah, nanti di kampung namanya jadi rusak. Udah bicara ya? Ini ustaz, apa ini pun ustaz bicara dah. Jadi contoh dan Contoh walaupun dia dan diharamkan tidak diharapkan. Abghadul halal indallahi abtol, perkara yang dibenci Allah tapi halal, nah itu adalah bicaranya. Jadi nikahnya bukan tukar cara ya. Ya sering istri Tahu. Iyalah. Terus diperhatikan lah. Jadi selain sabar, yang kedua pesan saya sholat. Demi Allah sholat ini penting. Nikah dengan orang kaya, tinggi pejabat, tinggi sekolahnya, tapi tidak sholat, demi Allah tidak bahagia. Anak bapak-bapak atau ibu-ibu yang nak nikahkan anaknya dengan orang kaya, silakan. Dengan pejabat tinggi silakan, dengan yang sekolahnya tinggi silakan, tapi lihat sholat tidak dia. Kalau dia tidak sholat, biar nak setinggi apa pangkatnya. Seksa nih anakmu. Kenapa? Allah Tuhannya aja ditipunya. anakmu. Kenapa aja anakmu? Allah aja dimulainya kan. Nah, jadi penting sholat demi Allah. Yang terakhir waktu Ustaz. Terakhir lagi. Masih ada lagi ya? Terakhir Terakhir ya. Enggak penting-penting. Udah pondok nggak rasanya? Udah. Ada cerita didik anak tadi Ustaz, macam briefing singkat tadi di luar tentang mendidik anak tuh Ustaz. Banyak dan tuh Ustaz. Apalagi kita zaman HP gini Ustaz. Tontonan biasa TV, HP dan bisa lapas dan bisa kita kontrol kadang apa yang dia Ustaz. Kadang kita tinggalkan kerja, emaknya kan cari rumah ya dibiarkan nonton TV HP. Jadi maksudnya kelihatannya apa yang mempengaruhi berarti yang aurat di TV dari kecil sampai ke besar ya, kalau perkembangannya kan pasti mempengaruhi. Dan kemudian gimana kiat-kiatnya Ustaz supaya ya tadi mungkin saya akan kayak simpulkan tadi gimana ya rumah tangga kita berorientasi kepada akhirat Ustaz. Iya, saya alhamdulillah dikaruniai anak itu sekarang umurnya 2 tahun 5 bulan. Saya beri namanya Said Hatta Ali namanya. Jadi alhamdulillah sejak 3 tahun untuk berumah tangga dan suah yang namanya muka TV. Maksudnya acara-acara TV. Bang si apa ya di dangdut akademi atau aku menangis atau ini talk show enggak. Tapi saya buka TV, saya download ceramah Ustadz Somad, kemudian sholat berjamaahnya Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat atau Syekh Musyari Rasid Al-Afas. Saya download, saya masukkan ke dalam flash, saya cocokkan ke TV. Dia tetap nonton. Tapi yang ditontonnya orang sholat, yang ditontonnya orang ngaji. Jadi dengan sempurna dengan TV Ustaz. Nah, karena bahaya juga nonton TV. Bahaya. Nanti dia sekali nonton, kita kan sholat nih.
Lalu tapi disayangkan nonton. Nanti sekali dia nonton ke rumah orang yang tidak sembahyang. Nanti dia akan berpikir, oh yang tidak sembahyang itu lebih bagus. Oh. Jadi dia akan ikut yang tidak sembahyang. Itu bahaya. HP gimana ya Pak Ustadz? HP, siapkan HP. Di HP sih diawasi ya. Sebisa mungkin diawasi. Kalaupun nak diberikan HP, pastikan kita jaga dia. Kalau saya yang ceramah, yang MP3 ngaji, dipegang nih dia. Jadi dia tetap jangan sampai, nggak boleh mainkan HP. Nanti sekali mainkan HP dengan kawannya yang tidak sembahyang, dia akan beranggapan yang tidak sembahyang lebih bagus. Nah, kan dia lebih sehat kan. Jadi karena itu dah zamannya tidak bisa dihindarkan. Tinggal bagaimana kita mengelola. Jangan diberikan 100% lepaskan. Kontrol lah, kontrol lah. Bisa lewasi. Kan ada yang sampai datang ke saya minta rukiah anak. Jadi HP. Karena disuruh ke warung lagi mau, suruh sembahyang lagi mau. Bisa ke dirukiah Pak Ustadz nih. Saya masih ceramahnya saya bukan. Tapi bisa tahunya bisa aja saya. Nah berarti masalahnya anak saya kecanduan game online. Tapi yang belinya HP-nya saya Pak Ustadz. Asal. Yang belikannya kuota saya. Yang biarkannya main game dari pagi sampai 2 hari saya. Ibu adik bu yang situ. Betul akal. Jadi saya nganak bukan segalanya dibari, tapi di manage lah pokoknya dikelola. Nah, tapi kan kami keraji itu Pak Ustadz, ya pandai-pandai kita lah. Sebenarnya orang tua kerajaan lah. Sebenarnya kita ke saya pun keraji, malah lebih banyak kendaraan di rumah saya daripada di rumah. Tapi tidak ceramah itu, tapi alhamdulillah Mak Biak di rumah pun saya yang mendidiknya. Ketika belum punya anak kan, karena Mak Biak saya juga bukan basic agama. Ya, dia S1 sarjana pendidikan sosiologi, SPD. Jadi belajar agamanya itu minim kalau dibandingkan saya. Tapi tiap hari saya anjurkan buka ceramah. Tapi lihat-lihat juga ceramahnya. Saya perhatikan biasanya yang dibukanya ya sampai merasa yang misalkan lainnya kita carikan yang lain. Karena tidak semuanya di YouTube-nya bagus. Betul. Dan semuanya di YouTube-nya bagus. Ada yang apa sikit-sikit nak nyalakan orang, mengkafir-kafirkan orang itu kan tidak bagus menurut saya. Nah jadi gitu. Ya kita sebagai orang tua ingin anak kita itu jadi anak yang baik. Saya yakin. Dan yang paling penting pendidikan orang tua sebenarnya adalah di mana anaknya itu bisa berinvestasi akhirat. Saya tidak melarang anak bapak ibu jadi polisi, silakan. Tapi kalau udah mati nanti berguna ke polisi. Dikubur berguna ke polisi. Mas Rebuka kata malaikat, siapa Tuhanmu? Kalau sana banyak nanya, anakku polisi. Dan lagi. Bisa. Tapi anak yang soleh nanti yang akan mendoakan. Anak yang mau sembahyang, anak yang rajin ngaji, yang pandai sopan santun dengan orang tua, iyalah akan jadi harapan kita nanti di masa yang akan datang. Saya pun ya masih banyak belajar juga. Saya baca buku, saya dengar ceramah dari guru-guru kita lah, banyak. Nah, jadi jangan berhenti karena masalah kita setiap hari itu ketambah. Jangan sampai ilmu dah ketambah. Orang kalau udah ada ilmunya kan tenang dengan dopi apa-apa. Orang yang paham masalah bengkel, nak motor sejahat api pun tenang deh. Kenapa? Kurang bengkel. Udah tahu aku ilmu. Itu suara motor, oh itu salahnya. Nah kan gitu. Tapi mudah tahu lalu ilmunya kan pasti bingung. Nah, apalagi ibu-ibu rusak motornya tengah jalan nangis biasa. Karena betul mereka tidak tahu ilmunya. Makanya jangan berhenti nuntut ilmu. Tapi kalau ada majelis taklim, tapi hadirlah. Jangan hadapan masalah baru nyari ustaz. Itu gue di HP itu rasa antu balas saya dengan WA orang tuh. Permasalahan lain. Dikiranya saya kan punya masalah. Cobalah lihat muka saya. Bukan pegadaian nih. Mengatasi masalah tanpa masalah. Masih dapat cuati. Kapan cuati ke Masrul? Sebenarnya kita ada masalah. Cuman gimana ya kita ngadepin masalah. Masalahnya dan bahaya. Yang bahaya salah menyikapi masalah. Justru dengan masalah itu kita bisa tahu.
ngangkat derajat kita, jadi pengalaman hidup. Yang paling banyak masalahnya kan Nabi Muhammad, berat masalahnya, besar masalahnya, rumit. Tapi hasilnya beliau jadi mulia. Jadi masalah itu sebenarnya untuk memuliakan hamba. Jadi saya takut dengan masalah hadapi. Oke. Nah, tutup Mas. Oke, yalah sedikit banyak dari Ustadz Hatoli pencerahan untuk kan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz masuk usaha main game dolen datang yang gue yang bapak-bapak anak yang kami PS datang dia Bebes. harian aja. Oke, mungkin ini dulu dari Bapak Gamers untuk video kali itu. Jangan lupa sholat. Sholat ngaji. Sholat ngaji. Ingat mudah ada hayal sholat langsung masuk. Langsung ke masjid. Ingat kata Pak Ustadz tadi, pokoknya dekat dengan masjid. Insya Allah. Oke, sekian dulu untuk kan video kali itu. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih.